jadwal jadi saya masuk jam sholat dan saya takjub masjidnya gede banget. Ya, cuman memang yang sholat nggak banyak gitu aja. Alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini untuk yang pertama kali kita insya Allah belajar bersama. Dan untuk kali ini tema yang kita angkat adalah 3 karakter jiwa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Begini jamaah, sebelum saya sampaikan materi kita pada kesempatan ini yang saya ambil di kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ingin sampaikan dulu masalah jiwa ya. Allah Ta'ala itu ketika ingin menerangkan tentang kondisi jiwa atau hati seseorang, Allah sampai bersumpah begitu banyak dengan tanda-tanda atau ayat-ayatnya atau makhluk-makhluknya. Karena Allah ingin memposisikan jiwa ini di sisi Allah itu seperti apa sih sebenarnya. Sampai Allah tuh bersumpah dengan begitu banyak makhluknya. Dan makhluknya bukan makhluk-makhluk yang kecil. Makhluk yang besar dan makhluk yang dibutuhkan hampir semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sampai Allah Ta'ala bersumpah itu hingga ingin menyampaikan nih loh posisi jiwa seorang manusia begitu mulia di sisi Allah. Lalu nanti Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada seorang hamba bagaimana agar jiwa ini bisa kembali kepada kemurnian dan kemuliaan jiwanya. Contoh misalnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita bicara jiwa dulu ya sebelum membahas 3 karakternya, gitu ya. Allah Ta'ala memuja dan memuji jiwa dengan terlebih dahulu bersumpah dengan nama makhluknya. Ya. Kalau Anda terbiasa, kalau di kampus ini para mahasiswa atau dosen dulu belajar dan mengajar dengan diktat, saya pun memakai diktat ini ya. Jadi maksudnya saya juga punya daftar pustaka, kitab yang kita pelajari nanti saya ambil dari kitab Jami, lalu saya sadur juga dari beberapa kitab tafsir Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibnu Katsir sebagai maroji, sebagai materi yang saya persiapkan. Atau satu tulisan ulama Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa Wad-Dawa dan Syekh Abi Razak di dalam kitabnya yakni Asyurul Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi. 10 kaidah atau tips dalam membersihkan jiwa. Nah, di dalam kitab-kitab itu Allah itu bersumpah dengan menggunakan surat Asy-Syams. Nah, ini surat Asy-Syams ini surat langganan ketika sholat duha. Benar nggak? Betul? Atau nggak harus baca? Kan itu kan sunnah. Nggak dibaca nggak apa-apa. Oh, nggak sholat juga nggak apa-apa ya? Ya kan nggak sholat nggak apa-apa kan? Itu wajib atau sunnah sholat duha? Sunnah ya. Lebih wajib mana? Belajar masuk kelas atau sholat duha? Ya masuk kelas wajib ya. Soalnya jadi alasan saya juga waktu saya masuk kelas waktu SMA ya, zaman saya berapa tahun yang lalu mungkin. Usia kita kan Mas selisih 2 tahun 3 tahun aja ya kayaknya ya. Iya dokter ya. Dokter Nina mungkin lebih senior dibandingkan saya mungkin. Dulu zaman saya sekolah saya juga IPA 3 yang di Medan, saya dulu saat asli Medan. Itu kelas 3 IPA favorit gitu ya. Jadi kadang-kadang karena jenuhnya 5 jam pelajaran matematika, 5 jam pelajaran fisika, akhirnya sholat duha menjadi penyelamat. Izin dulu Pak, izin dulu Bu, mau apalagi dulu kalau di Medan guru matematika kami killer gitu ya. Jadi sholat duha gitu, sholat duha. Paling ngobrol-ngobrol sholat, pas guru datang kita sholat. Terus bohong sekali itu ya. Tapi habis itu sholat beneran. Nah, artinya kadang-kadang orang ini kembali kepada pembahasan termasuk sholat duha yang dimana kok di situ ada disunahkan baca surat Asy-Syams, di sana surat Ad-Duha dan seterusnya. Yang sebenarnya nggak ada kaitan dengan apa yang kita inginkan di sholat duha. Ini sebelum kita masuk surat itu, saya juga ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian atau Anda sekalian, sholat duha itu tidak ada kaitannya dengan tambahan rizki ya. Nggak boleh dikait-kaitkan antara sholat duha dengan rizki. Rizki yang dimaksud adalah tambahan duit sakunya, bisnis yang nggak ada kaitan ya. Sholat itu ibadah sendiri, volume rizki telah ditakdirkan oleh Allah. Paham ya? Jadi kalau misalnya ini uang uang kiriman orang tua kok masih seret, sholat duhanya yang kenceng, itu nggak ada kaitannya. Ya. Faktor rizki itu telah ditentukan sama Allah. Coba saya mau tanya sama Anda. Ada yang sholat duha tadi pagi, ada yang tidak sholat duha tadi pagi. Jatahnya sama-sama satu kardus enggak? Satu kardus kan? Ya kan sama kan ya? Nggak ada yang mempengaruhi volume rezeki ini masalah akidah nih saya sampaikan sedikit. Yang beda antara orang yang sholat duha dengan tidak, urusannya lebih barokah atau tidak itu aja. Bukan menjadi taman rezeki. Kita kembali ke dalam surat Asy-Syams yang sering Anda baca ketika sholat duha. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan waktu duha. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk bernama matahari. Pertanyaannya jemaah, kira-kira matahari ini makhluk Allah yang besar dan dibutuhkan semua makhluk nggak kira-kira? Bahkan jin aja butuh matahari.
Bahkan jin aja butuh matahari. Kok bisa Ustaz? Iya. Kenapa kemudian dari sunnah Nabi SAW, kalau maghrib datang, diperintahkan anak-anak kecil masuk ke dalam rumah, tutup pintunya, tutup jendelanya. Bukan open house. Beberapa kaum muslimin kalau maghrib malah open house gitu ya. Harusnya dibuka, ditutup. Kenapa? Karena syaitan berkeliaran di waktu itu. Berarti jin sendiri, golongan syaitan dari golongan jin, butuh matahari nggak? Butuh untuk dia bisa mengetahui kapan waktu saya menggoda manusia. Tuh, berarti Allah bersumpah dengan asyams. Banyak tafsir yang nggak mungkin saya jelas. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dan demi bulan, Allah bersumpah demi bulan wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengikuti cahayanya. Maksudnya apa? Datang gelap gitu ya. Jadi Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan rembulan, kemudian apa lagi? Ayo, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Allah juga bersumpah dengan siang apabila terang benderang dan kemudian malam apabila dia telah gelap gulita dan seterusnya serupa. Jadi bersumpah dengan matahari, dengan rembulan, dengan siang, dengan malam, bersumpah lagi dengan apa? Langit dan bumi. Wassama'i wama banaha. Demi langit yang 7 beserta isinya, serta apa yang terhampar berada di antara keduanya. Wal ardi wama tahaha. Dan Allah bersumpah dengan bumi yang Allah hamparkan buat makhluknya. Jadi Allah bersumpah dengan 6 makhluk. Lalu Allah mengatakan apa? Wa nafsiu wa ma sawaha. Dan demi jiwa yang Allah Ta'ala sempurnakan penciptaan. Kata para ulama, Ahlussunnah ulama mufasir, ketika Allah ingin menjelaskan tentang jiwa, Allah bersumpah dulu dengan 6 makhluknya. Ingin memposisikan jiwa manusia itu penciptaannya sempurna. Paham di sini? Paham ya? Berarti kan penciptaan jiwa manusia jauh lebih baik dibandingkan 6 makhluk tersebut sebenarnya. Maka kenapa kemudian dijadikan khalifah di muka bumi ini manusia? Paham di sini ya? Jiwa yang dimaksud berarti aktivitas hati. Kalau hati itu kolbun, kolbun itu kalau anggota tubuhnya bukan, kalau kolbun itu diterjemahkan hati-hati kan dalam bahasa medis apa tuh dokter? Pankreas ya dok ya? Liver ya dok ya? Tapi kalau kolbun itu anggota tubuhnya jantung sebenarnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi pernah dibelah ada 2 hadis. Nabi mengatakan ada ulama menjelaskan 2 kali Nabi dibelah dadanya, ada mengatakan 3. Jadi ketika dibelah dadanya itu diambil bukan livernya, tapi jantungnya. Kemudian dicuci. Demi Allah nih kalau masalah ini, dulu ketika saya waktu madrasah ibtidaiyah sampai sebelum dapat ilmunya, mungkin 10-20 tahun terakhir saya nggak paham tentang medis. Dulu saya hanya bisa nerima, kita juga hanya bisa nerima, wajib meyakini Nabi waktu masih kecil pernah dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci pakai air zam-zam, cawannya dari surga. Kita hanya bisa menerima. Bahasanya kita, ini kalau orang jantung diambil pasti mati. Betul apa enggak sih? Tapi ketika saya ketemu salah satu dosen, doktor dia, profesor saya nggak salah, beliau dosen dia di Undip, bagian juga dia praktik di Rumah Sakit Karyadi karena juga ngisi ya. Dia menyampaikan bahwasannya jantung itu bisa dicangkok ya. Jadi kalau dulu dandani jantung itu organnya masih di anggota tubuh, betul nggak dok? Sekarang jantungnya di jiko, di del-doel, di servis, ya itu neng jobo di luar. Terus saya itu dikatakan kurang lebih 2 tahun. Saya bilang, Masya Allah saya bilang. Berarti nubuah yang disampaikan Nabi SAW dibuktikan oleh Allah melalui medis. Artinya kalau dulu ada orang yang mendustakan Nabi dibelah dadanya, diambil jantungnya, sekarang dibuktikan oleh Allah. Jantung ketika diambil, dilepas dari anggota tubuhnya, kok nggak mati itu? Gitu kan? Berarti luar biasa Allah menciptakan jiwa yang organnya itu adalah jantung atau qalb. Lalu Allah mengatakan apa di ayat berikutnya? Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Lalu Allah kasih pilihan tuh choice. Allah kasih choice. Bagi setiap jiwa, kau pilih jalan fujur. Jalan fujur, jalan maksiat. Berujung sul khatimah, berakhir nanti di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Atau jiwa-jiwa kita dikasih pilihan choice. Pilih jalan takwa, ketaatan, kemuliaan, berujung husnul khatimah, nanti berakhir di surga. Allah kasih choice tuh. Lalu Allah memuji. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh amat beruntunglah siapa saja yang mensucikan jiwa. Lah dari ayat ini
Dari tadi itu, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dari ayat inilah para ulama tergelitik untuk mencari jiwa yang menjadikan manusia itu manusia yang memiliki jiwa tadi biar kembali sebagaimana sempurna penciptaannya, bahkan Allah akan memuji jiwa tersebut. Bagaimana sih caranya? Paham ya? Paham ya? Supaya satu, kenapa kita belajar ini? Supaya kita nih tahu ternyata jiwa ini diciptakan Allah asal itu sempurna. Kemudian jiwa itu dikasih choice. Yang ketiga Allah memuja dan memuji jiwa. Tapi sebaliknya juga di ayat berikutnya wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh amat merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Supaya jiwa kita mulia, supaya jiwa kita dipuji dan tidak terhina sebagaimana ayat tersebut, maka para ulama mencari-cari sebab apa yang akan menjadikan jiwa itu bisa mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Itu yang mau kita bahas. Kita sampai jam berapa ini? Jam 7 malam. Sampai doer saya ya. Ini baru mulai dikit aja sudah ada yang ngantuk, geliar, baca doa. Bismika Allahumma. Nah, turu kabeh dak tinggal mulai gitu. Nah, ini ngantuk sini tak tinggal pulang semua nih. Lanjut ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kenapa saya mencoba mencari atau memilih tema pada kesempatan ini untuk pertama kali atau perdana ini yang mau kita bahas. Namun sebelum saya lanjutkan, ada juga satu dalil yang ditulis para ulama di kitab-kitabnya dengan menulis surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Kalau tadi surat Asy-Syams, hari ini kita bahas surah Asy-Syu'ara ayat 88-89 yang akan memberikan informasi kalau seorang itu sepele dengan kondisi jiwanya, kalau dia itu remeh dengan kondisi jiwanya, apapun yang dia usahakan di dunia ini kelak tidak akan bermanfaat sedikit pun dia mulai. Karena maaf ya jemaah, rata-rata kita ini baru sibuk memperbaiki kondisi fisik. Rata-rata kita ini terlalu sibuk untuk ya nggak apa-apa sih supaya mbak-mbak supaya glowing ya. Tapi glowingnya buat suaminya besok ya mbak. Mas-mas jaga penampilan saya suka kok. Islam juga memuji kok. Islam tuh memuji tampilan yang cakep. Ya. Ada hadisnya Ustadz, ada. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah kata Nabi maha indah dan menyukai keindahan. Maka ketika tadi saya di mobil sebelum turun sholat ke masjid, saya kan nunggu tuh sampai adzan saya tungguin. Saya lihat beberapa mahasiswa, terutama yang akhwat-akhwat saya lihat, terus saya agak-agak alingkan diri ya. Takut juga saya, kepincut nanti repot saya. Ternyata yang kini ake akhwate ake mbak-mbak yayu-ayu orang saya ngelek. Enggak mungkin toh masa mbak ganteng kan repot ya kan. Terus ada mas-mas lewat, masya Allah, outfitnya sederhana. Outfitnya itu sederhana tapi eye catching kalau bahasa anak sekarang. Good looking gitu ya. Ya kayak dokter Hamim lah ya. Enak. Masya Allah pun masya Allah. Jadi ada yang dia pakai baju hem doang, eye catching gitu kan ya. Terus pakai rapi gitu, nggak harus yang branded kan, ya kan? Ya Allah, ini enak nih, dipandang enak tuh pakai sepatu Skechers gitu, maksudnya sepatu Keds gitu kan. Terus saya lihat, aduh pakai sendal salah ini. Karena maaf Dokter Nina, saya kira ngajinya tuh di rumah sakit, di mana? Di masjid. Ternyata di sini. Jadi saya mohon maaf kalau pakai sendal jepit ya. Ternyata ada temannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih dokter udah menyamai saya. Saya tadi udah takut ini sebenarnya. Saya hampir keluar dari kawasan kampus mau cari sepatu saya tadi itu. Saking ngaji nih ternyata alhamdulillah saya bilang sama Mas, yang jemput saya pakai sendal Mas. Ya. Saya tuh tadi sempat mohon maaf ini. Berarti besok-besok saya pakai sepatu ya, walaupun pakai sarung. Kembali lagi, ketika lihat Mas tadi, ya Allah ini cowok-cowok ini eye catching banget tuh, good looking banget. Ah ini Islam tuh begini harusnya. Terus mbak-mbaknya juga tampilannya yang rapi gitu loh. Nggak harus jilbabnya yang mahal, Sasesa, Pasasa, mereknya. Ya Mbak ya, Sasa, apa meneh, Royco, Masako itu, Rabbana, Rebani itu nggak perlu mahal-mahal, yang penting tampilannya itu terjaga. Paham maksud saya ya? Lah rata-rata kita walaupun tuh bagus, fokusnya hanya di fisik doang tuh. Kenapa dia nggak fokus urusan jiwa? Sampai Allah mengancam itu memberikan peringatan keras dalam surah Asy-Syu'ara 88-89. Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana kelak tidak akan bermanfaat harta-harta dan anak-anak. Harta yang dia keluarkan bangun masjid ratusan, bangun pondok pesantren ratusan, bangun rumah sakit puluhan, santrinya ratusan ribu.
Nggak berarti di hari. Wala banun, nggak berarti juga tuh anak-anak, bahkan mungkin dia hafal Quran. Kita demi Allah loh Mas, karena saya ini dulu belajar di pondok tahfidz, kemudian diamanai pondok tahfidz. Saya tuh kepengen banget tuh santri-santri saya atau besok mahasiswa-mahasiswa fakultas kedokteran itu hafid-hafid Quran. Amin Allahumma amin ya. Mungkin ada yang di sini ya. Ada mungkin di sini. Ada ya dokter ya? Yang mana itu orangnya? Masya Allah. Yang samping di sini juga hafid Quran Mas. Iya, Masya Allah. Barakallah fiik. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini di Unimus ya, kita berdoa besok walaupun ada mahasiswa juga sambil menghafal Quran gampang kok. Kalau mau belajar saya kasih tahu tipsnya. Gampang. Mau hafal 30 juz, kalau memang niat ada tipsnya. Mau tahu? Silakan ketik nomor di bawah ini, insya Allah nggak ada. Saya kepengen sekali tuh besok mahasiswa-mahasiswa yang berada di sini atau seluruh negeri yang kita cintai ini, itu mahasiswa menghafal Quran dari 100 mahasiswa, mungkin 30% ya atau 40%, 50% penghafal Quran semua. Jadi ketika nanti dia sambil tindakan, sambil dia baca ayat Quran, sambil nunggu pasien baca Quran, Masya Allah. Barokah tangannya, barokah semuanya. Yang belum saya doakan penghafal Quran. Kalau kalau misalnya nggak jadi penghafal Quran, cari pasangan yang menghafal Quran. Kalau nggak juga nanti punya anak-anak penghafal Quran. Amin Allahumma. Amin. Dokter Nina, bagaimana? Mau cari mantu yang penghafal Quran atau anaknya? Aku semangat banget. Nah ini kita kembali ke dalam ayat tadi ya. Hari di mana itu orang harta dia keluarkan bangun masjid, bangun pondok pesantren, santrinya banyak, masjidnya banyak, mungkin rumah sakitnya juga banyak. Lalu kemudian anak-anaknya hafal Quran sukses semua, itu nggak bermanfaat. Kecuali apa? Ilaman atallah biqalbin salim. Kecuali siapa saja yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Hati yang dipuji oleh Allah. Lah ini yang mau kita bahas. Hati yang selamat itu hati yang seperti apa? Di antara pembahasannya itulah yang mau kita bahas. Hati yang salim, hati yang dipuji oleh Allah. Di antaranya adalah 3 karakter jiwa yang dicintai Allah Ta'ala ini. Itu saya ambil dalam satu hadis sahih. Dalam kitabul jami' dan juga dalam kitab sahih muslim. Yakni hadis ini akan menceritakan sebab Allah akan mencintai seorang hamba. Dan jiwanya akan mulia, dipuja dan dipuji Allah. Saya mau tanya sama Anda sekalian. Mau nggak? Mau tidak kalau kita ini memiliki hati dan jiwa yang dicintai oleh Allah? Mau tidak? Walaupun kita tidak harus terkenal. Jadi terkenal itu berat. Walaupun saya nggak melarang Anda untuk jadi YouTuber gitu ya. Like and subscribe serta komen yang nomor di bawah ini. Saya nggak melarang Anda. Ya, saya nggak melarang. Gitu. Kalau memang Anda bisa kuat jiwanya untuk terkenal, silahkan. Tapi kalau nggak kuat, mending nggak usah. Move on aja dari sekarang. Ini kalau kalau boleh saya sampai, kalau Anda kuat jiwanya nggak apa, harus juga ada yang show off. Harus ada juga excited mungkin mahasiswa sini untuk ini loh jadi dokter yang baik, ini loh jadi mahasiswa yang kreatif kan boleh juga ya jadi konten kreator seperti itu. Boleh boleh aja supaya menarik mahasiswa untuk menjadi kuliah di kampus ini kan boleh buat konten seperti itu. Tapi saya cuma ingatkan jiwanya harus kuat. Kalau jiwanya nggak kuat, nggak fokus ngampus, malah jadi artis di YouTube. Paham ya? Berapa orang yang akhirnya jadi artis YouTube pelajarannya kemudian tertinggal semua. Betul apa tidak? Semoga mas-mas di sini, mbak-mbak di sini dikuatkan oleh Allah Taala. Amin Allahumma. Amin. Yang makan silakan makan, asalkan tidak makan mie ayam bakso. Kalau makan mie ayam bakso saya pasti mau. Kalau makan boleh, sengaja sama saya gampang kok, tenang aja ya. Yang ngantuk silakan yang makan silakan dimakan. Tapi jangan mie ayam bakso ya. Nanti saya pengen. Lanjut jemaah, ini ada hadisnya, saya baca. An Sa'di bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dari sang mualif berkata dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Satu di antara sahabat mulia yang dipuja dan dipuji Allah. Lalu apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Apa kata Rasul? Innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Akhrajahu Muslimun. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang memiliki at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Jadi jiwa yang cinta Allah itu ada 3, at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Itulah jiwa yang dicintai oleh Allah. Nah kita bedah. Apa yang dimaksud karakter yang pertama at-taqiyah.
Baik, di sini menurut para ulama, ahlu hadis atau ulama ahlus sunnah wal jamaah menerangkan tentang at-taqiyah ini jiwa yang masya Allah. Taib. Sebelum saya bahas masalah at-taqiyah, al-ghaniyah dan khafiyah, saya kasih prolog dulu ya. Prolog tambahan. Ini supaya nanti Anda semakin indikator pencapaian, betul ya dokter ya, kalau ngomong indikator pencapaiannya lebih lebih fokus gitu loh. Lebih kadang-kadang kan ini ke orang ada buat indikator kurikulum tuh masih gerambiang gitu ya. Walaupun ada ya dokter ya, ada ya buat indikator pencapaian kerjanya kok masih gerambiang gitu ya. Walaupun saya udah kasih prolog tadi dengan dalil-dalil tadi, ini saya mencoba nambahin lagi supaya hadirin sekalian tuh paham yang saya maksud. Begini, sebelum kita baca sampaikan at-taqiyah, al-ghaniyah dan al-khafiyah, saya ingin sampaikan dulu. Contoh jiwa yang disukai atau jiwa yang tidak disukai. Contohnya adalah di antaranya begini. Berapa orang di antara kita itu kalau diberi sesuatu yang dia harapkan, sesuatu yang dia idam-idamkan, sesuatu yang dicita-citakan, kemudian dia senangnya bukan main. Paham? Jadi sesuatu yang dia inginkan sesuai ekspektasinya datang tuh. Rata-rata di antara kita mengatakan apa? Ahlan was sahlan. Welcome to my life. Betul ya bahasa Inggrisnya? Kalau saya salah mohon maaf ya. Bisanya cuma bahasa Arab nih. Sugeng rawuh misalnya begitu. Rata-rata oke, tayyib ahlan wa sahlan bihuduri atau ahlan wa sahlan atau welcome to my life. Kita senang kalau sesuai dengan harapannya, cita-citanya terwujud. Misalnya Mbak, Mas-mas dan Mbak-mbak di sini besok ingin menjadi dokter spesialis, saya doakan amin Allahumma amin. Nggak cukup hanya menjadi dokter umum, bukan hanya mungkin juga ingin jadi dosen seperti dokter Hamim mengambil S2-nya manajemen rumah sakit. Nah, itu berarti memang memilih menjadi pengelola rumah sakit. Saya doakan mudah-mudahan menjadi direktur rumah sakit. Amin Allahumma amin. Dokter Nina direktur juga amin. Nah, terus jadi karyawannya siapa ya kok direktur? Gantian maksud saya. Ada yang jadi dokter spesialis dan seterusnya. Karena alhamdulillah kan saya juga ngisi di beberapa tempat ya, khusus di Karyadi, Rumah Sakit Tugurejo. Kemarin juga Rumah Sakit Sultan Agung undang saya tapi nggak bisa kayaknya waktunya tepat. Baik. Kalau sesuai ekspektasi, terima. Tapi ketika yang didatangkan oleh Allah tidak sesuai ekspektasi atau harapan. Berapa orang kemudian menyalahkan fulan, menyalahkan si fulana. Bahkan tidak jarang orang menyalahkan Allah. Ya Allah engkau tak adil. Apalagi berkaitan dengan hati. Aku sudah beri perhatian sama dia. Aku sudah ingatkan dia. Assalamualaikum akhi. Jangan lupa sholat malam ya. Aku menanti dia. Ternyata dia jadi jodoh koncoku. Wah, aku sing rumati. Ono sing dadian. Ngono. Sabar. Makanya mas, mbak. Ojo gelem. Udah jalan bareng. Memadu kasih. Saya nggak ngelarang anda ya. Kalau udah mau jadi ya silakan aja. Tapi kalau nggak jadi jodoh. Sakit yang ngendi. Bujur tubuh. Makanya mbak-mbak hati-hati ya mbak. Kalau memang serius datengin orang tua saya. Gitu dong. Mas, masih di sini? Masih. Ini jumpa perempuan lebih banyak pada cowoknya. Cowok-cowok lebih banyak cowoknya kan. Masya Allah. Hati-hati ya, jangan PHP-in ya. Akhwat-akhwat ya mas ya, kasihan. Ya Allah. Dokter Hamim kegantengannya jangan menggoda mahasiswa. Guyon nih, just kidding kalau ini ya. Lanjut. Oke, baik. Maka kadang-kadang itu kan sudah sesuai ekspektasi, saya sudah berharap begini-begini. Saya jadi just friend lah. Mudah-mudahan besok jadi wife-nya atau husband-nya dan seterusnya. Nggak sesuai harapan. Kecewanya bukan main tuh. Tapi ada di antara hamba Allah yang dia itu apapun yang diberi oleh Allah Ta'ala itu sebagaimana pepatah Jawa. Nerima ing pandum. Ya Allah, saya terima. Makanya ada perkataan ulama salaf di kalangan tabi'in. Jangan terlalu banyak berharap kepada makhluk. Maka engkau akan mengalami kekecewaan yang begitu besar. Jadi kalau berharap terlalu besar kepada makhluk, engkau akan menerima kekecewaan begitu besar. Lah, yang mau saya bahas, contoh-contoh kecil kayak tadi itu tuh. Effort ya bahasa Inggrisnya. Effort dari 3 karakter jiwa yang cintai oleh Allah atau tidak. Paham?
Contoh misal lagi, saya kasih lagi contoh lagi, example lagi. Example misalnya adalah kita kan pernah ya makan di satu restoran atau rumah makan. Rumah makan aja lah, warung misal. Pesannya itu sedang. Misalnya nasi goreng atau bakmi Jawa enak banget gitu ya. Apalagi sore-sore gini ya dok. Gimana dokter Erwin? Nanti kita habis ini gimana? Misalnya kita pesan bakmi Jawa atau apa. Kita pesannya sedang tuh. Tapi yang nyampe itu kalau nggak pedes ya malah nggak pedes sama sekali gitu. Pedes atau nggak pedes sama sekali. Komentar kita rata-rata apa? Piye to iki? Mas, ya sesuai dengan pesanan saya. Kalau orang yang hatinya dicintai oleh Allah, yang pertama diucapkan apa? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Lisanku apa? Lidahku masih bisa merasakan iki malah nggak pedes tadi pesan sedang. Lah biyen pas Covid kelingan kuwi, ora kelingan. Nggak iso merasakan blas, ya toh. Sekarang dikasih, wah nggak sesuai pesanan. Harusnya ucapannya apa? Alhamdulillah dulu. Bahkan Nabi SAW mengatakan apabila kau menemukan sesuatu tidak kau harapkan, sunnahnya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Itu sunnahnya kalau sesuatu yang tidak kita suka atau tidak kita inginkan datang dalam kehidupan kita, diucapkan sunnahnya alhamdulillah ala kulli hal. Ini alhamdulillah aja kagak. Tapi kalau sesuai dengan pesanan, mantap bro, bukan alhamdulillah lagi malah, bukan masya Allah malah mantap ini. Ngono. Harusnya masya Allah zen, harusnya kan gitu bahasa Arabnya kan. Ini enggak. Jadi kalau jiwa-jiwa yang dicintai Allah tuh effortnya itu tuh. Ketika sesuatu yang disukai dia memuji Allah, tidak disukai Allah, tidak disukainya ya memuji Allah. Paham? Paham ya? Ini juga nih besok kalau Anda nih mbak-mbak, mas-mas kalau sudah menikah, saya hanya pesan dari sekarang, ekspektasinya jangan terlalu besar kepada makhluk. Wahai para laki-laki nih, belajar yang fokus dulu nikahnya besok aja ya, kecuali udah kebelet ya. Mas, Anda memilih secantik apapun tuh cewek, sesoleha apapun cewek, engkau itu menikahi seorang wanita yang banyak kekurangan dan sangat sedikit kelebihan. Jadi kau harus terima dia banyak kekurangan. Kelebihan apa wanita itu? Setia. Betul nggak dokter Nina? Dan kau wahai para wanita, kau juga tidak menikahi seorang laki-laki yang superhero, apalagi seperti Nabi Muhammad SAW, yang kau berharap dia akan membangunkan engkau seperti ke akhir malam. Itu kan sebelum nikah doang inget-ingetin kamu. Ya ukhti, julali sholat malam ya. Itu sebelum nikah. Jangan lupa zikir pagi sore ya, puasa Senin Kamis ya. Nanti buka puasa bareng. Udah nikah. Dan rak tangi-tangi gitu. Ya maka kau juga menikahi itu adalah laki-laki biasa. Paham nggak maksud saya? Ketika sesuatu yang kita harapkan itu nggak sesuai, ya kita terima. Jangan ada kalimat cewa aku. Nek tahu ngono biar rak tak nggak nikah sama dia. Anak wis papat wis telu rak nikah sama dia. Kan lucu. Nah, selama ini ngapain berarti itu? Paham nggak ini maksud saya? Lah ini kan contoh-contoh jiwa yang sebenarnya tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah. Udah masuk ya? Indikatornya masuk ya? Paham? Dan berarti kita ingin seperti apa berarti jiwanya? Ya sudah menerima apa yang ditentukan oleh Allah atas pilihan kita dan doa kita, itu kita terima. Itu bahasa sederhananya. Nah, kita akan bahas. Mudah-mudahan catatan Anda penuh dengan tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama ini di dalam kitab Minhatul Alam, syarah dari kitab Bulughul Maram atau syarah kitab Kitabul Jami. Yang disebut at-taqiyah yakni adalah ayyakuna ghanyan billahi ta'ala mustaghniyan afan. Yang disebut at-taqiyah adalah ayyakuna muttaqiyan lillahi ta'ala qa'iman bi awamirihi mujtaniban nawahihi. Apa maknanya itu? Orang yang disebut at-taqiyah adalah suatu jiwa, sebuah jiwa yang memiliki rasa takut. Jadi at-taqiyah itu adalah jiwa yang memiliki rasa takut kepada Allah. Sehingga apa yang memotivasi dia, apa yang muncul setelah dia merasa takut itu? Satu, dia berupaya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Akan saya kasih sampel. Jadi jiwa yang taqiyah itu jiwa yang memiliki rasa takut hingga mendorong dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Paham di sini? Paham? Oke. Sekarang contoh konkretnya. Orang yang mencintai seorang hamba yang memiliki jiwa taqiyah yang rasa takut sehingga terdorong dia untuk melakukan perintah Allah
Dan larangan Allah, sampel sederhananya adalah jiwanya tidak pernah ada penentangan, bahkan tidak ada permission, bahkan sampai tingkat tidak ada luding ketika ada perintah Allah dan larangan Allah. Paham? Jadi sampai nih kepada kita perintah Allah, sampai kepada kita itu larangan Allah dan nabinya. Jiwa kita tidak pakai luding. Jiwa kita nggak pakai permission gitu loh. Kita langsung mengatakan sami'na wa ta'na. Saya dengar, saya taat. Walaupun berat. Sampai di sini paham nggak maksudnya? Jadi jiwa yang jiwa yang disebut at-taqiyah kalau ada perintah Allah, perintah Rasulnya, larangan Allah dan larangan Rasulnya, yang terjadi dalam jiwa dia menerima. Nggak ada permission. Betul ya permission ya bahasa Inggrisnya ya. Tidak ada luding, pakai mikir-mikir dulu gitu loh. Apalagi seperti orang Yahudi di zaman Nabi. Sami'na wa asaina. Kami dengar. Tapi kami membangkang. Nggak ada. Paham di sini? Walaupun mungkin nggak kita sukai. Contoh misal. Ada hal yang paling berat. Rata-rata kaum muslimin tahu ini dosa. Tahu ini larangan Allah dan Nabi-Nya. Tapi dia masih ingin belum move on gitu loh. Contoh apa? Ghibah taiman. Ghibah taiman tahu? Jelas oh dong sama. Tapi jelas dalilnya surah Al-Hujurat ayat 12. Jelas tentang bahayanya ghibah taiman. Makanya Mbak, Mas, jangan kakek nonton Incerep. Oh gitu ya. Nanti keseret makan bangkai saudaranya gitu kan. Ini dosennya digibai lah. Koncone digibai lah. Ketahuan sedikit kekurangannya jadi bahan bullying lah. Di roasting lah. Digoreng lah. Enak kalau gorengnya tahu tempe. Tahu ini digoreng, di roasting dan seterusnya. Ini riba, tahu. Ini haram. Minimal hati kita apa? Nggak menolak akan larangan ini. Karena kita ini belum bisa menjaga lisan, itu next. Paham maksud saya? Contoh yang kedua, semua muslim tahu haramnya yakni membantah orang tua. Betul apa tidak? Bahkan dalam surah Ali-Isra kan jelas. Fala takul lahuma uf. Jangan berkata uf. Uf ini bukan hanya dokter ternyata. Berbagai macam kalimat sanggahan. Misalnya itu sudah dosa besar itu. Mama kilo, papa kilo, itu udah dosa besar itu. Aku lagi ngapain? Aku lagi sibuk. Nah itu udah dosa itu. Paham ini? Makanya Mas sama Mbak kalau mau mudah urusan dunia akhirat, jangan pernah menyinggung sedikit pun orang tua. Hatta sekalipun kalimat, ya ini kita tahu. Dalilnya terima dulu gitu loh. Paham ya? Oh ini larangan Allah nih. Perkara kita ini sedang belajar on processing proses itu next gitu loh. Paham ini ya? Tapi jangan pakai permission gitu loh. Jangan pakai luding ketika menerima dalil ini. Paham? Juga lagi berkaitan dengan al-buyu' jual beli. Kita tahu bahayanya riba misalnya gitu. Kita tahu riba ini haram. Ya sudah, kita terima aja ini dalilnya. Kita terima nih larangannya. Perkara kita belum bisa move on. Perkara kita masih on processing ya namanya. Itu next gitu loh. Itu nanti. Tapi sekarang gara-gara ini hari ini enggak keterima dalil, enggak koyo ngono. Nah, ini namanya bukan jiwa yang at-taqiyah. Jiwa yang at-taqiyah itu dia nerima. Oh ini perintah Allah, ini perintah nabinya, ini larangan Allah, ini larangan nabinya, dia terima. Paham ini? Banyak lagi contoh-contohnya. Paham? Misalnya buat cowok-cowok atau buat mbak, semuanya mak cowok sama cewek ini ya. Kalau ini saya bahas sama dokter-dokter senior Anda di Karyadi itu. Jauh ya dosen-dosen Anda yang udah profesor itu. Khususnya yang bedah kita sering share. Misalnya ditanya, Ustadz kalau saya pas ada tindakan yang memakan waktu 3 jam, 4 jam, apalagi spesialis bedah otak ya, bedah saraf itu kan berdirinya bisa 4 jam, 5 jam ya. Saya gimana Ustadz tentang sholat saya? Ya dijamak dokter saya bilang. Kalau Anda ngambil tindakan misalnya jam 5 atau setengah 5, pasti Anda makan waktu sampai jam 9 baru selesai. Dia udah jamak takhir. Gak ada alasan kemudian Anda nggak bisa nggak sholatnya nanti aja gitu. Nggak dijamak. Kalau bisa jamak takdim misalnya. Kita waktunya jam setengah 1 mulai tindakan misalnya gitu ya. Udah dijamak takdim ya kalau makan waktu sampai jam 5 sore. Paham? Ya zuhurnya 4, asarnya 4. Gak bisa jamak qashar ya karena bukan musafir. Kecuali kalau Anda besok punya punya tugas dinas di luar kota misalnya gitu, di Solo atau di Jogja Anda praktek,
Paham? Anda ini wirawiri bekerjanya, besok kalau jadi dokter spesialis semua ya, amin Allahumma amin. Amin ya. Misalnya pergi sana, itu musafir boleh dipakai. Tapi kalau Anda berada di dalam tempat, misalnya di Semarang, ada tindakan, ini nggak apa-apa dijamak. Karena sholat jamak ini memang untuk orang yang kesulitan. Yang nggak boleh sholat jamak ketika urusan pernikahan. Resepsi, dijamak. Supaya nggak luntur Ustaz. Gitu. Nggak boleh itu. Ini tak ingatkan ya Mbak, besok kalau nikah, nggak undang Solodin nggak apa-apa, kita kan nggak kenal. Ya kan? Jangan itu jamak-jamak sholatnya nggak boleh. Paham ini ya? Maka kembali lagi, hukum-hukum seperti ini terima dulu. Jangan ada permission dalam jiwa. Hukumnya terima, perkara kita mau mengerjakan atau meninggalkan on processing. Itu next gitu. Paham maksud saya? Itu namanya at-taqiyah di versi yang pertama, di penjelasan yang pertama. Yang kedua, yang disebut jiwa yang taqiyah adalah atau muttaqiyan adalah mustaqiman ala taatillahi ta'ala. Jiwa yang lurus di atas ketaatan kepada Allah. Jadi jiwa yang lurus di atas ketaatan kepada Allah. Maksudnya gimana Ustadz? Ya jiwa itu ingin taat aja. Jadi nggak ada jiwa yang ingin, saya ingin sekali-sekali nakal ah. Jiwanya saya ingin liar gitu. Enggak aja. Jiwa yang takiyah itu jiwa yang ketika ada bisikan-bisikan itu kan pasti kita pernah ya dibisikin ingin nakal dikit atau ingin nakal separuh atau ingin nakal banyak gitu. Pernah nggak ya? Pasti pernah. Kita kan manusia biasa. Betul nggak sih? Apalagi pas mbak-mbak ini lagi datang bulan, mas-mas datang bintang gitu. Nggak mungkin ya. Kalau udah datang bulan ini kan godaannya luar biasa, ya. Baper, gitu nggak Mbak? Sensitif, emosi, es teler, es dawet gitu dong ya. Betul nggak ya? Nggak karuan jiwanya. Makanya kalau pas lagi haid Mbak, ini buat Mbak-mbak tuh wudunya dijaga. Wirid pagi sore itu dikerjakan. Baca itu Quran dengan gadget masih bisa. Paham itu ya? Banyak istighfar. Karena kalau udah demikian itu tapi itu futur. Wanita ini kan futur ini ketika kondisi haid. Wong kita ini loh, yang diurusi dunia aja misalnya kuliah, 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 praktek, kuliah, praktek. Sholatnya mepet-mepet, 10 menit lagi sholat maghrib baru sholat asar. Nah, 5 menit lagi sholat asar baru sholat duhur. Gitu ya. Sholat subuhnya waktu syuruk, bahkan waktu duha terus. Nah, ini kan futur makin lama nanti. Ketika futur, jiwanya itu pasti yang dirindu adalah liar. Yang dirindu adalah sesuatu yang dicintai syahwat. Tapi kalau jiwa yang dia lurus di atas ketaatan, dia ingin ya Allah, saya mau tenang ya Allah. Contoh misalnya ya, jiwa yang lurus itu, jiwa yang lurus di atas ketaatan apa? Bahkan ketika bersuudon sama orang lain aja dia nggak suka. Astagfirullah ya Rabb. Kenapa saya suudon sama dia? Harusnya jangan ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi jengkalin dia, ngerendahin dia. Nggak ada itu. Jiwa yang takiyah itu nggak nyaman ketika kondisi begitu. Berarti kalau kita ini jiwanya masih suka suudzon, merendahkan orang lain berarti jiwanya belum taki. Jadi kalau melihat yang berbeda sama kita tuh harusnya biasa aja gitu loh. Paham maksud saya ya? Misalkan besok, misalkan walaupun nggak mungkin. Kadang-kadang kita ini tertipu dengan penampilan seseorang. Misalnya tentang pakaian keislaman. Kan belum tentu yang pakai belangkon kita katakan dia kejawen. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Ya kita jangan tertipu dong. Juga apalagi nih mazhab Syafi'iyah. Misalnya ada melihat mbak-mbak wanita yang cewek-cewek yang ukhti-ukhti yang bercadar misalnya begitu. Itu kalau melihat ukhti yang bercadar itu sekarang aja Anda bercadar tanpa Anda sadari kan. Pakai masker maksud saya. Melihat ukhti-ukhti yang cadarannya pakaiannya warna gelap-gelap atau yang kayak gitu. Ya kita nggak boleh suudon dong. Itu kan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu cadar itu wajib. Ya, kalau saya menghukumi cadar itu sunnah kalau saya. Ya kan, tapi kondisi seperti Anda ya, bahkan mas-mas sekarang pakai cadar tanpa sadar. Masker maksudnya, gitu. Paham nggak ini maksud saya? Jadi kita jangan lihat orang, "Eh, kok penampilannya begini ya? Mesti ini jalan." Nggak boleh jemaah. Kita jangan tertipu dengan don't just cover debuk apa debuk just cover apa-apa lah. Debuk-debuk gitu. Kita jangan menilai performnya orang gitu loh. Lah kalau hati yang dia bersih takia, hati yang takia itu nggak ada, hatinya lurus. Aku nggak nyaman nih kondisi hatiku kayak gini. Itu paham. Itu namanya mustaqiman ala taatillah. Dia lurus di atas ketaatan kepada Allah. Nggak mau yang kotor-kotor itu. Contoh misal, kita aja lihat fisik kita. Baju kita kena noda sedikit aja. Yang hitam gini atau yang putih kan rasanya tuh risih. Betul apa tidak? Rasanya ingin dibersihkan enggak? Nah, tapi kita ketika hati itu
bergumam yang tidak baik. Kenapa kita nyaman? Berarti hatinya belum takiyah. Hati yang takiyah tidak nyaman ketika hatinya dia, jiwanya bergumam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak nyaman. Semoga Allah Ta'ala tolong kita. Amin Allahumma. Kira-kira materi ini butuh nggak? Butuh ya. Maaf yang ngaji pertama langsung roto abot materi ini. Tidak apa-apa ya. Semangat ya. Iya. Kita ini udah terlalu lama jiwanya ini lapar. Saya mau tanya, di antara Anda kalau nggak makan sehari aja, kira-kira lemes enggak? Bahkan bisa pingsan ya dok ya. Saya itu berusaha nih, berusaha karena banyak duduk, banyak ngajar, banyak belajar. Makan nasi saya itu hanya sehari sekali. Karbo yang masuk. Ya. Mie terhitung sama atau beda? Nggak berusaha ya, karbo yang masuk tuh hari sekali karena banyak duduk saya ini. Beda dengan dokter Erwin, mau makan banyak apapun kayaknya tetap langsing dokter Erwin ya. Saya ini kan banyak duduk, banyak ngajar, banyak dari makanya saya berusaha karbo itu saya kurangin. Maksud saya ketika seorang manusia memikirkan jasadnya, nggak makan sehari sekali aja begitu. Nah, terus bagaimana jiwa-jiwa kita yang setelah sekian tahun haus dan lapar. Makanya saya mohon maaf dulu nih kalau materinya sudah langsung menohok seperti ini. Karena jiwa kita lapar. Jiwa kita nih haus, tapi nggak sadar. Makanya biasa bergumam buruk sangka lah, ya, gampang merendahkan orang lah. Begitu senang banget kalau melihat seseorang yang dia harapkan datang, memperhatikan dia, tapi orang yang tidak dia duga-duga datang memperhatikan di sini maksudnya gososan ya, bukan ingin menjadi yang lainnya misalnya gitu. Paham maksud saya di sini? Itu yang nomor dua. Yang disebut at-taqiyah. Kemudian bukan hanya dia lurus di atas ketaatan, juga apa? Shadiqon fi qawlihi. Jiwa yang takiyah antara isi hati dan ucapannya itu tidak different gitu loh. Gak beda. Dia ucapannya jujur. Jadi apa isi hatinya dan apa yang ucapkan sama. Jadi jiwa yang takiyah itu lisannya pasti jujur. Tapi bagi mbak-mbak susah ya mbak. Apalagi kalau lagi seneng ya. Ya susah, susah mbak ya. Terutama saya banyak belajar dari orang Jawa karena saya ini lahir di Sumatera, besar di Sumatera. Walaupun saya di Semarang baru 20 tahun. Ya, baru 20 tahun. Dokter Hamim berapa tahun? Hah? Baru 2 tahun. Dokter Erwin? Oh berarti, oh lahir di sini ya? Oh ya karim. Jadi jamaah yang dimakan oleh Allah. Saya suka dengan orang Jawa itu di hal ini. Tapi tetap ada negatifnya. Yakni apa? Beda dengan kami orang Sumatera walaupun nggak semuanya ya. Orang Sumatera itu rata-rata kalau udah nggak seneng sama seseorang, itu langsung disampaikan. Peng, 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 peng. Nggak kenal tempat, nggak kenal waktu. Tapi bar, selesai. Nggak ada dendam di dalam hati. Kelas, kelas, selesai. Tapi kalau saya pelajari orang Jawa selama 20 tahun itu, ada positif, ada negatifnya. Kalau nggak suka tuh paling pintar menyembunyikan perasaan. Tapi jadinya pembohong. Contoh, nggak lagi gak seneng sama si Fulan. Datang nemuin dia ke rumahnya. Oh monggo mas, monggo silakan duduk. Gitu. Dalam hati, ngapain kue mereni-mereni. Gitu. Ngapain kamu kesini kesini? Mau sampai kapan ini? Bagus, bagusnya apa kalau nggak suka dia nggak langsung mengutarakan. Tapi kan bohong. Paham nggak maksud saya? Kalau memang nggak suka, bukan harus diutarakan juga gitu maksud saya. Dia berusaha dorong hati ini menyukai. Kau namanya manusia pasti banyak kekurangan. Paham nggak maksud saya? Kalau dia pernah nyakitin kita, ya udah maafin aja nama manusia. Walaupun berat ya ngomongnya enak gitu ya. Paham nggak maksud saya? Jadi saya belajar sama 20 tahun di Semarang ini, akhirnya saya belajar gimana coba Mas dan Mbak. Saya belajar adalah kalau saya nggak suka sesuatu, saya nggak langsung utarakan, saya pendam, saya simpan, suatu saat akan saya utarakan. Paham di sini? Berarti orang yang taqiyah itu lisannya dengan hatinya sama, tersinkron, nggak mungkin berbeda. Tapi wanita Mas, ini makhluk Allah yang unik. Lisannya ngomong enggak, hatinya ngomong iya. Gimana Mbak? Mbak? Sepakat? Alhamdulillah, saya dibenarkan para kaum hawa di samping sana. Tapi kalau cowok kalau dia bilang enggak, ini kalau cowok beneran pasti yang enggak. Tapi kalau ada cowok ngomong enggak hatinya iya, itu berarti cowok bermanhaj cewek.
Jadi cowok berkarakter cewek, bahaya ini kalau gitu. Cowok ya A, nggak mungkin beda. Paham ya? Maka yang paling berat memang ketika kita ini dibenturkan satu masalah, masih berkata jujur nggak kita? Kalau nggak ada masalah mungkin kita tetap fine-fine aja gitu loh. Paham nggak maksud saya ini? Nah, orang yang taqiyah lisannya demikian. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang yang at-taqiyah itu bukan hanya lisan yang jujur, mukhlisan fi amalihi. Amalnya itu berusaha ikhlas. Jadi dalam amalnya berusaha, ikhlas ini angel. Angel. Ini juga saya terus ngatur hati saya. Bahkan di detik ini saya harus ngatur hati ini. Harus saya luruskan niat. Kalau saya datang ke sini supaya Anda itu memuji saya. Ketika saya datang ke sini Anda ingin mengasih dunia sama saya. Dosa saya. Gak dapat apa-apa. Paham? Gak dapat apa-apa. Saya dapat apa? Dosa. Jadi kalau saya datang ke sini terus menata hati. Bahkan nanti ngomong ini setelah selesai. Terus dijaga jiwa. Sama Anda ketika belajar mengajar di sini jadi dokter. Dan besok jadi dokter yang saya doakan yang bermanfaat bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Jadi amal jariah, niatnya karena Allah. Belajar niat karena Allah. Ini ibadah. Jadi kalau nolong manusia nanti kelak menyelamatkan atas izin Allah, menangani pasien, mendidik nanti mahasiswa-mahasiswi dan kuas-kuas dan seterusnya, niatkan karena Allah. Dunianya katut. Saya ingatkan, soalnya nanti kalau Anda sudah dihadapkan dengan fulus kasir, tahu fulus kasir? Duitnya akeh. Iki berapa orang yang hatinya goyang. Ning rumah sakit kono bayarnya sakmene. Ning sini sakmene. Nanti begini, begini. Ini juga saya ingatkan buat siapapun murid-murid saya atau siapapun yang perawat saya, doakan Anda semoga diterima amal solihnya. Ketika amal solihnya itu belum sempurna, semoga disempurnakan. Amin. Misalkan besok nangani pasien, satu BPJS, satu mandiri. Itu kalau niatnya bukan karena Allah, beda perlakuan. BPJS ini 3 bulan lagi baru itu berapa bulan lagi baru misalkan ini ya. Berapa lama kalau mandiri kan cash. Misalnya demikian. Ini kalau hatinya nggak dijaga, repot ini. Ini saya ingatkan dari sekarang ya buat dokter calon-calon dokter yang Masya Allah ini mudah-mudahan menjadi amal solih membanggakan kedua orang tuanya kelak. Amin Allahumma amin. Nanti dapat pahala jariahnya dosen-dosennya di sini nanti nih. Dekannya, wakil dekannya, dosen-dosen dapat pahala kalau Anda nangani pasien berhasil atas izin Allah sembuh, bahkan selamat atas izin Allah jiwanya, dapat berapa pahala jari yang Anda dapatkan. Tapi kalau niatnya hanya just fulus, jasmani, wasalam. Sia-sia Anda nolong orang. Paham? Nah ini jiwa yang takia itu harus ditata. Berat ya? Ada apa jamaah? Masih di sini? Oke. Sampai jam berapa sih? Jam berapa dokter? Setengah 6. Apa udah selesai? Hah? Oh sampai selesai. Allahu karim. Sampai doer berarti ini. Sampai selesai sampai doer toh. Kemudian yang kedua jiwa yang al-ghaniyah. Ini udah mulai agak nggak banyak penjelasan. Al-ghaniyah itu apa atau ghaniyan? Dalam bahasa Arab ghaniyan atau al-ghaniyah itu makna al-ghaniyan atau al-ghaniyu itu maknanya apa? Merasa cukup. Merasa cukup. Nah, ghaniyan ini dibagi dua. Satu, merasa cukup dengan pemberian Allah pada dirinya. Dua, merasa cukup apa yang dimiliki orang lain. Saya ulangi nih ya. Al-ghaniyu, kalau tadi kan ada kalimat innala al-ghani atau al-ghani atau ghaniyan, merasa cukup dalam bahasa Arab. Diterjemahkan bahasa Indonesia. Tapi dibagi dua nih. Satu, merasa cukup atas pemberian Allah. Merasa cukup atas pemberian Allah pada dirinya. Dan yang kedua, merasa cukup atas apa yang dimiliki orang lain. Paham? Nah, ghaniyan di sini kalau merasa cukup dengan pemberian Allah apa? Radiyan bima qasamallah. Dia ridho nih dengan apa yang Allah Ta'ala takarkan pada dirinya, volumenya. Jadi nggak mungkin kalau jiwa-jiwa yang ghaniyan itu dia protes dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan sama dirinya. Nggak mungkin. Dan bahasa sederhananya apa? Bahasa sederhananya apa? Allah nggak mungkin kasih salah alamat itu rizki. Paham? Rizki Allah tuh nggak mungkin salah alamat itu nggak mungkin. Contoh misal, Mas Mbak ini pernah nggak belanja di pasar tradisional?
Bener yang jujur kayaknya wajah-wajahnya ini Superindo, Indomaret, Alfamaret kayaknya ya kan ya. Pedulungan oh kayaknya enggak deh ya. Swalayan ada gitu ya, Java Mall gitu, Transmart kalau di Banyumanik gitu, enggak ya? Mas pernah nggak masuk pasar tradisional? Masuk dan belanja loh, pernah, ada yang enggak, tapi ada yang sama sekali mijak pasarnya belum pernah kayaknya. Lewat aja masuk dan transaksi, pernah nggak? Pernah ya? Pernah bener? Serius? Kalau belum pernah saya tunggu di Gunung Pati. Janjian saya carikan nanti duren yang enak di sana. Oh, mau tahu? Hubungi nomor ini. Saya punya langganan loh, enak loh durennya loh. Makanya enak berteman sama Solahuddin. Kita kan cari duren. Ya. Baik, coba bayangkan masuk pas rata-rata, kan namanya orang jualan itu kan satu tempat. Contoh di pasar Gunung Pati atau dulu di pasar Johar ketika masih ada. Kalau bagian ikan, ikan di bawah. Nanti jual ikan aja, jual ayam aja, betul nggak sih? Jual sayur-sayur gitu ya, jual buah-buah begitu. Yang Masya Allah hanya coba bayangkan Anda, renungkan Anda, sing manggil pedagang A ini pedagang B. Mas, Mas, Mbak, Mbak ini buahnya bagus-bagus loh. Dateng, udah ditawari dia manggil malah tukune dealnya yang gini. Paham maksud saya? Dia yang manggil dengan mungkin, cara marketingnya, "Sini loh," tapi deal-nya belinya di mana? Di kanan. Ngeri nggak ini pedagang pasar? Enggak ada cemburu. Paham nggak maksud saya? Sama-sama jualan ayam nih di pasar nih, sama-sama jualan ikan nih, jualan sayur. Kalau Anda kan nggak ada Superindo itu cemburu-cemburuan ya kan. Superindo kan barang udah letakin satu-satu. Ya, saya doakan bagi yang nggak pernah masuk ke pasar-pasar tradisional, kolo-kolo masuk ke sono ya. Kali-kali masuk gitu ya. Jangan Superindo, Indomaret, Alfamart kan idola kebanggaan bersama milik bangsa. Oh, Indomaret, Alfamart. Ini masuk pasar coba. Dia yang manggil, udah nawar di sini, nggak cocok pindah ke sebelah. Luar biasanya, nggak ada kembalian, minjem uang sebelah. Dikei nggak sama ini? Dikei, dikasih loh. Maksud saya, kenapa orang yang berdagang di pasar itu kok lebih nerimo takaran rezekinya daripada kita yang sekolah tinggi. Besok, kalau Anda jadi dokter-dokter yang Masya Allah, amin, amin. Anda itu jadi dosen juga, Anda itu punya, residen, amin gitu kan. Anda punya mahasiswa-mahasiswi gitu. Kemudian sama-sama bekerja di rumah sakit yang sama, mudah-mudahan besok Unimus rumah sakitnya cepat jadi, amin Allahumma amin. Ini dulu saya yang ajari, saya yang didik, dulu belajar sama saya, kok pasiennya lebih banyak dia? Ingat ungkapan saya sekarang, jangan kalah dengan pedagang di pasar. Kadang-kadang, "Ih, ini pakai pelet ini." Pelet apanya, melet kali. Ini kadang-kadang, "Ih, ini kan dulu junior saya ini, mahasiswa saya ini, kok bisa dia yang lebih kaya, kok bisa dia yang lebih banyak ini?" Ya Allah ya Karim, Allah tuh Maha tahu meletakkan rezeki itu lebih banyak ke siapa, yang cukup dengan siapa, yang sedikit dengan siapa. Orang yang ghaniyan, dia redho dengan pembagian Allah. Paham? Paham? Mungkin passion-nya Dokter Hamim toh, passion-nya hanya dosen, manajemen masjid, manajemen masjid, mana aduh karena peci saya kayak saya ya. Manajemen rumah sakit dan manajemen masjid ya, dua-duanya dong ya. Manajemen rumah sakit dan manajemen masjid misalnya begitu. Saya doakan mudah-mudahan rumah sakit Unimus segera berdiri, amin Allahumma amin. Diberi kemudahan jauh dari dana bala musibah, diberkahi dunia akhirat, amin Allahumma amin. Misalkan kan ada orang passion-nya memang dosen, ya dosen. Manajemen rumah sakit ada yang dia tuh passion-nya memang tindakan. Kalau misalkan kita sama-sama nih, kok junior saya lebih ini, ya koreksi diri dong. Mungkin ketika menghadapi pasien, saya kurang komunikatif, kan begitu dong. Mungkin dokter-dokter di sini, dokter Nina sudah lama ya di Semarang ya, asli Semarang Dok ya? Oke, dokter kenal dokter Mudrik kan ya? Masyhur itu di Semarang, rumah di Banyumanik itu. Dokter Mudrik mungkin Mbak ini belum lahir, dia udah praktek. Waktu saya punya murid seusia saya, itu dari kelas 3 SD sampai seusia saya, bos saya tua banget kan. Enggak lah, saya masih 20-an. Ya, everything gitu. Ini usia 3 SD baru datang, nih sugesti luar biasa. Baru datang ke klinik dokter dokter Mudrik, baru datang nih, datang, "Wes mari," coba.
Anak saya tuh ke dokter Soraya tuh, Sarifah Soraya di Tembalang. Anak saya misalnya sakit waktu masih kecil tuh, datang cuma ditanya didemek, mari coba, Masya Allah. Belum diapa-apain gitu loh. Lah kan Allah kasih rizki, itu kan sesuai dengan takaran yang Allah Maha tahu siapa yang mau saya bagi. Nah kalau orang yang dia ghaniyan atau al-ghaniyah, dia redo dengan pembagian Allah. Paham maksud saya? Nggak protes gitu. Kenapa ya dia kok lebih diperhatikan dosen, dia selalu cari muka. Cari muka memang dia dua muka tapi cari mukanya gimana? Caper caper caper. Lah Allah ya Karim, harusnya koreksi diri dong ya akhi, ya ukhti, Mas dan Mbak, koreksi. Kenapa dosen kurang perhatian sama saya? Jangan memprediksi itu kenapa ke dianya gitu loh. Paham maksud saya? Tapi kalau orang itu paham dengan konsep rizki, dia ridho dengan pembagian Allah. Paham di sini? Kadang-kadang kita ya, jangankan dengan orang lain, sama saudara kandung aja kok ya akur belas. Mama nggak adil, papa nggak adil. Semua kakak ini, adik ini, aku kok ora. Itu berarti jiwanya belum ghaniyan. Belum al-ghaniyah. Belum. Butuh nggak ini materi kayak gini? Hah? Kok dari sorotan matanya nggak menunjukkan iya gitu loh. Anda nggak bisa membohongi diri Anda cuma. Anda ngomong butuh tapi matanya enggak semangat. Makanya saya nggak berani menatap mata Anda lama, apalagi mbak-mbak repot nanti. Paham di sini? Nah, itu kalau yang ridho dengan pembangkit Allah, yang repot lagi di sini adalah nauzubillah semoga Allah Ta'ala selamatkan kita. Dia ridho dengan apa yang dimiliki orang lain. Maksudnya apa? Enggak pengenan. Kalau enggak pengenan nanti jadi enggak merry gitu kan. Pertama enggak inginan dulu. Koncone tuku iPhone 15 Paramek atau Panadol paracetamol. Ya orang kan ngomongnya Promax toh. Saya bilang Paramek kayak paracetamol. Tuku ya toh nanti ada iPhone 16, 17, 17. Ya sudahlah, nggak pengen gitu loh. Ada es ultra ada yang kelempit-lempit ono sing iso tuku ya biasa aja wong ini aja masih gitu loh. Nggak pengenan gitu loh. Tahan. Dulu zamannya Honda Freed rame-ramenya hampir rata-rata dokter itu Honda Freed warna putih gitu. Saya ngenteni kalau di jalan ini bisa jadi ini kenalan saya nih Honda Freed ini warna putih. Sekarang apa? HRV ya toh warna putih. Betul apa enggak sih? Ini yang saya delok. Ya nggak salah, nggak salah. Cuman maksud saya ojo pengenan. Tonggone mobilnya anyar pengen. Bojone anyar. Nah, itu dia. Hah, gimana? Lanjut? Lanjut, Dokter Erwin seneng banget ke masalah ini. Tentang tidak. Guyon ya dok ya. Maka jamin dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pengenan loh. Kalau orang itu pengenan apa terus yang dimiliki saudaranya, akhirnya nanti hasad meri gitu loh. Tahan dong. Orang yang al-ghaniyah atau ghaniyan, dia cukup dengan pemberian Allah pada diri dan gak pengen apa yang dimiliki. Jadi kalau ada saudaranya tambah rizki, dia malah senang, bahagia. Dan dia doakan, Masya Allah, tabarakallah, barakallah fikum. Semoga Allah memberkahi diri engkau dari harta itu. Enggak kemudian, aduh. Apalagi gini ya, ini enggak boleh ya mas ya. Misalnya punya tetangga, punya kenalan, punya saudara, dia PNS. Tapi kok rumahnya mobilnya mewah, husnuzon. Oh, mesti korupsi. Nah, polisi, kok sugih paling gaji gini. Jangan suudon, bisa jadi polisinya punya usaha apa gitu loh. Ini apa-apa sudah hatinya sudah kok begitu gitu. Enggak bois kalau bahasanya orang Semarang ngarang bois ngono. Betul ya Mas Dokter Edwin ya? Udah lama enggak dengar orang bois ya? Enggak bois banget gitu loh. Enggak cakep banget gitu loh. Ini orang Semarang siapa aja di sini? Angkat tangan orang Semarang. Yo, Dokter Erwin doang. Yang sana orang Semarang ada nggak? Dokter Nina. Masya Allah. Pernah dengar orang bois ya dok ya? Orang bois gitu loh. Nggak cakep banget. Paham nggak maksud saya di sini? Maka jamil makan Allah. Ini kalau saya boleh kasih saran. Kalau orang lain milik apa ya sudah kita syukuri apa yang kita miliki. Kalau dia miliki taman kita doakan ya Allah barokah barokah barokah. Ada dokter baru. Kan ada saya punya mungkin kita pernah jumpa ya dokter itu stylenya itu stylish banget itu. Nggak kayak dokter gitu. Ada kan? Modis banget itu. Pakai pantofel loh. Pokoknya.
Biasa aja kita jangan anggapi. Branded banget dari atas, LV suka isi mereknya. Harmas sampai gemes mungkin ya tasnya gitu ya. Dior sak kodor-kodor ngono ya. Misal merek-merek branded begitu, udah biasa aja gitu loh. Jangan kemudian, ih, ih, itu nggak gonian itu nama. Ini ngerti nggak nih cowok cewek di sini? Mbak-mbak mas-mas ngerti nggak ini? Paham ya? Saya branded, nah itu kan saya cuma sebut-sebut namanya takut salah, kalau salah mau dimaafkan ya. Oh, sendal saya aja ya Iger ngono. Memang jadi jualan, saya nggak jualan ya. Memang sukanya Iger bahasa nggak keselip aja ya kan. Enak pokoknya sudah, ya kan. Udah nggak usah dilihat oh Mas malu aku dilihat. Besok saya pakai sepatu wis tenan wis tenan. Ini alhamdulillah no koncone ini alhamdulillah. Saya esok pakai sepatu wis tenan. Tadi hampir ke toko sepatu saya hampir. Nanti habis mulai saya tuku sepatu meneh. Kalau sepatu ono neng omah malu saya ini soalnya. Tak kira neng masjid. Saya udah dari rumah udah pikir, oh ini ngajinya di masjid nih koyo ya. Pakai sendal kan nggak ketahuan sama dokter gitu. Alhamdulillah di sini. Mohon maaf ya kalau kurang sopan gitu ya. Kemudian terakhir, oh ya jamaah, Bu yang semangat toh. Udah mau selesai kok ngeloyong ini ya Allah. Kita lagi Solaudin pulang kok tenang aja. Nggak ada sesi tanya jawab biar pulang saya sekalian. Lanjut. Nah, tapi sebelum saya langsungkan saya masuk kepada perkara yang ketiga al-khafiyah. Tentang ghaniyan dulu atau al-ghaniyah. Itu ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini di kitab saya ya. Salahnya ini kalau saya cantum ngasih itu kitab gundul masalahnya. Nah, ini yang pernah mondok mungkin bisa moco ya. Kalau saya tampilkan malah nggak paham. Di sini ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Aduh, Nabi itu ya memang kelihatan Rasul SAW Nabi kita itu kalau berucap tuh jelas bukan dari dirinya. Nggak mungkin struktur bahasa seindah ini tuh dari manusia biasa nggak mungkin. Nggak mungkin. Jelas ini wahyu Allah. Maka Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang diucapkan Nabi SAW bukan dari syahwatnya, melainkan wahyu dari Allah. Lihat ini hadis ini. Qad aflaha man aslam. Sungguh sangat beruntung orang yang aslam, nerimonan. Selamat dia. Wa ruziqa kafafan, dikasih rizki, merasa cukup. Wa qanahu Allahu bima atahu. Dan qanaah. Qanaah itu sederhana dengan apa yang Allah berikan pada dirinya. Masalah sederhana nanti kita akan bahas lagi ya. Sederhana ini nggak mudah loh. Bisa beli mobil harga 5M, beneran 5M, dia bisa downgrade yang 1,5 M aja lah. Velfire udah cukup. Kenapa harus saya beli mobil setara mobilnya Pak Sambu Lexus kan mahal. Land Cruiser mahal. Misal. Semoga Pak Sambu diberi hidayah. Amin Allah amin ya. Ya kita doakan dong jamaah. Betul nggak? Kita doakan semuanya yang belum beriman kita doakan dapat Islam. Amin Allahumma amin. Jangan hulu berlebihan kita benci sama orang. Kita nggak tahu kalau mati dia syahadat, itu kita doakan dia. Misalnya bisa mampu Anda beli mobil Land Cruiser harganya sekian mm. Anda beli aja Velfire kan udah 1,5 M udah cukup tuh namanya Qanaah. Bisa beli merek tas itu ratusan juta ternyata dokter ya. Saya baru tahu, tahu saya tas saya itu Superindo, Alfamaret, Indomaret. Itu bahkan saya punya Masya Allah, bahkan itu ada ya Rob. Ada jam tangan harganya 2M, beneran 2M. Saya baru tahu. Ya kan namanya baru tahu. Ya kalau itu kolekdol, ya tahu kolekdol ya. Dia beli, dia jual, oke, it's okay. Dia nggak dia kumpulkan, dia lihat-lihat. Masya Allah, ditaruh, dipoto, cetek, status, cret. Kalau itu barang mahal dipakai buat sholat, barang mahal untuk berbakti sama orang tua, barang mahal untuk datang buat ngaji, it's okay. Dia bisa beli 5M, dia downgrade jadi 2M. Downgrade itu namanya kona. Gitu ya. Sepatu yang diinjek bisa beli harga 50 juta. Bisa kan? Bisa misalkan. Alah yang biasa aja lah merek Bata. Ya nggak juga gitu, jangan dong. Bukan saya menghina Bata ya. Kalau Anda sugih belegedu, ini saya nggak bukan menghina Bata ya. Dengarkan baik-baik ini, biar nggak salah paham. Saya salah nyebut brand lagi, ya Allah. Ampuni hamba ya Allah yang punya Bata mohon maaf. Saya nggak bermaksud. Contoh Anda kaya, kalau kaya itu jangan sumaker. Sugih macak kiri. Tahu sugih macak kiri? Kaya tapi tampilan miskin itu nggak boleh. Tapi jangan terlalu downgrade juga gitu loh.
Kalau bisa mampu beli sepatu harga misalnya memang duitnya banyak, beli aja harga yang di bawahnya separuhnya sedikit kayak yang 10 juta kan udah cukup. 10 juta untuk Dita, ya Allah ya Karim. Ya tapi kan ada wong sugih belegedu memang beli sepatu harganya ratusan juta, puluhan juta, ada kan? Ya jangan seperti saya Iger ini kan, ya Allah alhamdulillah kan begitu. Udah nggak usah dilihatin Mas, malu saya Mas. Saya juga ngeliatin sepatu Anda yang mereknya, oh ya Allah ya Karim, ghali mahal ini semua Masya Allah. Kecuali sendal saya sama sendal dokter Hamim sama mahal kono kayak murah sini kayaknya. Paham ya? Ya kalau ada orang qanaah aja gitu, kalaupun punya yang barang mahal nggak juga harus ditunjuk-tunjukin gitu loh maksud saya. Tapi kalau Anda sudah dikaruniai itu harta yang banyak, gunakan itu dalam hal yang baik. Misalnya menuntut ilmu kebaikan enggak? Belajar di kampus ini amal soleh enggak? Ya dibawa itu kendaraannya yang bagus, jangan hanya ditaruh di kos-kosan, di kontrakan, dibawa untuk nuntut ilmu. Biar menjadi hisab di yaumul akhir itu masuk dalam surga, begitu dong. Tapi kalau dengan bawa itu menjadikan Mary yang lainnya, nah itu dikira-kira mending dijual cari atau taruh di rumah orang tua, cari yang lebih sederhana. Paham itu? Misalnya Astuti, Astrea 73 kan nggak apa-apa. Mahal sekarang, Astra 70-an tuh kan mahal tuh sekarang. Cakep itu, nggak apa-apa sekarang terawat. Udah jangan diingat-ingat Mas, itu bahasa saya dulu di Medan ya. Naik motor yang jangan brong juga itu, yakni apa namanya, knalpotnya sederhana gitu loh. Punya Harley, ngapain bawa ke kampus Harley-nya? Bikin bising itu orang. Kalau mau pakai udah terlanjur beli, pikir-pikir besok hisap apa ya ini hisapnya berat di yaumul akhir. Paham ini? Yang terakhir. Jadi sederhana ya. Yang terakhir adalah senang nih kalau kamu selesai nih. Khofian. Apa itu khofian Ustadz? Kalau bahasa Arabnya khofian itu dalam tanda kurung tuh sembunyi. Atau dalam artinya la yata'arradu li syahrati. Tidak ingin terkenal. Tidak ingin populer. Itu jiwa yang khofian, jiwa yang dicintai oleh Allah. Contoh dalam hal apa Ustadz? Misal, ya itu kelihatan dong seperti Anda yang mas-mas ini saya tadi lihat yang imami kita di masjid itu tapak suci gitu ya. Saya dari kecil dulu belajar tapak suci dari kecil itu. Ya dulu belajar. Maksudnya kan saya teringat ya kalau orang yang baru bannya, ban itu sabuknya sabuk putih, itu biasanya busungkan dada. Uh, kayaknya paling jago sak dunia gitu. Pengen ditempeleng KB semua orang. Itu ban putih gitu loh, ikatan putih. Tapi kalau orang yang sudah dia ini dia lebih glosor gitu. Down to earth. Paham nggak maksud saya? Sama kalau Anda hafal Quran, itu kalau orang yang alim nih karena Allah itu tidak ingin show off. Dia nggak kepengen nyari sholat itu shaf yang terdepan sambil bergumam hatinya. Kayaknya nggak ada yang pantas jadi imam selain saya. Nah itu berarti tidak khafian. Kalau khafian enggak, al khafiyah enggak begitu. Walaupun dia mampu, dia menahan diri. Paham maksud saya? Misalnya nanti kalau di kajian ya, kalau di pelajaran umum it's okay lah ya. Di kajian misalnya bisa menjawab pertanyaan ustadznya. Dia tahu jawabannya. Dia nggak ingin show off dulu tuh. Dia nunggu yang lain dulu gitu. Tahan dulu. Oh, sudah nggak ada. Nah, gitu. Tapi jangan nanti tanya ada yang jawab, ada yang bisa jawab, diem semua. Ini khofian semua. Enggak. Oh, ini al khofian semua. Enggak. Ini enggak antara enggak tahu atau memang enggak mau tahu gitu ya. Paham nggak maksud saya? Orang yang khofian itu tidak ingin masyhur gitu loh, tidak ingin populer. Dia nanti jawabannya belakang ketika sudah nggak ada yang jawab, baru dia jawab gitu. Paham maksud saya ya? Paham ya? Itu paling wala yarghabu fiha atau orang yang tidak ingin terkenal gitu loh. Makanya maaf ya jamaah, mungkin dulu ini karena murid-murid saya yang di luar sana, "Ustadz buat di YouTube." Ya mereka yang buat. "Ustadz IG deh." Udah buat. Udah saya udah nahan sekian tahun. Akhirnya saya close udah. Semenjak pandemi saya udah nggak mau. Kalaupun ada itu sudah official yang ngurusin saya nggak mau lagi di shoot dengan akun saya udah saya nggak mau. Kenapa? Berat Jom. Sayanya nggak kuat. Kan masing-masing jiwa dong. Kan ada orang yang cinta populer, ada yang nggak suka popularitas gitu. Kalau saya termasuk orang yang belum bisa gitu. Paham nggak maksud saya? Saya takut nanti ketika jumpa Anda nggak menyapa Anda ketika gitu. Paham? Allah Unimus yang ngundang. Gitu loh. Yang saya takut gitu loh. Paham maksud saya? Yang ngundang malah lebih saya memilih yang wali kota apa, Pak ini yang pengusaha. Uni, maksudnya enggak itu yang saya takut. Paham maksud saya ya? Kan orang masing-masing tuh.
Tapi kalau Anda saya katakan tadi di awal, kalau Anda jiwanya kuat untuk terkenal, lakukan. Tapi kalau nggak kuat, jangan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sudah setengah 6 kurang 5. Kayaknya sudah ada yang tidur pulas di belakang sana. Jangan lupa baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Syur. Nah, gitu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu taala alam. Barakallahu fikum jami'an. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Ustadz Sholahuddin Nabi Yusuf. Baik dari para musyawirin, dari para dokter yang di ruangan atau yang ada di Zoom. Monggo Dokter Erwin. Ini kayak podcast ininya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau izin bertanya, Ustaz. Iya, Dok. Istri saya itu kan lagi ambil residensi anak di UGM. Memang saya juga kadang kalau ke sana paling kan seminggu sekali, kadang lihat dia pulang jaga itu capek sekali, Ustaz. Karena jaga kalau pas jadwal tidak jaga itu kan ba'da subuh sudah di Sarjito, pulang jam 4 sore, kadang malam. Kalau dapat jaga ya jam ba'da subuh sampai besoknya sore jam 4 atau malam kadang. Kadang kalau sampai kadang pernah juga sampai kos itu jam 2. Cuman kadang kalau pas saya di sana bisa membangunkan sholat Ustaz. Hmm. Tapi ketika kadang di Semarang saya telepon gitu maghrib kok belum diangkat-angkat. Kadang kalau ada temen yang kan kadang ada yang satu kos saya kenal saya minta tolong bangunkan. Tapi kadang kalau pas nggak ada yang teman satu kos 12. itu di Semarang ya bablas juga Ustadz Jadi habis itu. asar pulang terus istirahat, bangunnya pas isya gitu maksudnya. Intinya gitu, Iya dokter. iya intinya Terus terang seperti aja itu saya lah kadang paham maksudnya. iya iya Ustadz. Ya, Iya, terus dokter gimana? itu baiknya gimana ya Ustadz? Maksudnya kalau tadi yang dikatakan Ustadz ketika melakukan operasi itu apakah bisa? Karena ketika jaga itu saya juga tahu kalau dia benar-benar misal kadang tidur cuma 1 jam, kadang nggak tidur gitu Ustadz. Waktu malam. Ya waktu malam ya dari pagi sampai malam melewati hari itu juga Shift-shiftan itu nggak ya, Dok ya? Enggak ya? Hanya bukan dia pagi bukan sampai sore shift doang. dong. Dia dari pagi sampai sore doang. Kalau pas tidak jaga dari subuh sampai kadang sore, kadang jam 3 gitu. Kalau pas jaga ya pada subuh sampai besoknya kadang Oh, shift-nya gitu ya? iya, Ustadz. Oh, gitu ya? Itu tergantung apa namanya Presiden stase. gitu? Ya residen. Allahu Akbar. Selamat ya dokter Nina dulu ya sama dokter Oh, kalau residen spesialis gitu ya? Iya, Oh, Ustadz. Allahu Akbar. Terus yang ditanyakan bagaimana masalah sholatnya? Iya, Ustadz. Ya, jadi begini, kalau memang capeknya betul-betul capek, betul ya. Betul ini dikatakan betul capek bukan dia sengaja. Ditelepon nggak dibangun sampai gerindra. Namanya orang ini kan dibangun gedor-gedor dikirain yang apa gini nggak bangun. Makanya uzur syar'i. Maka ketika dia misal tadi dia habis asar dia jam 5 dia istirahat terus bangun jam 9 malam. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya dia tetap sholat mengkodo sholat maghrib ketika dia bangun itu. Lalu dia sholat isya. Tapi jangan kemudian ngakali ya. Kemudian dijamak sampai subuh. Maghrib, isya, subuh enak banget kan nggak boleh. Ya paham maksud saya ya, di jamaknya pas di jam 9 itu nggak bisa. Ya udah kalau pas bangun, bangun sholat. Dengan catatan dia sudah berusaha hidupin alarm, dia sudah ditelepon, dia sudah bangunin uzur syar'i. Ya maka dia diperbolehkan untuk mengqadha sholat maghribnya di waktu isya. Begitu dokter. Terus kalau dia subuhnya bangun, dia misalnya tidur mungkin tadi selesai mungkin ngurusi pasien jaga, jam setengah 4 dia tertidur, dia jam 4 baru tidur. Kemudian bangun jam 6 atau setengah 7 misalnya gitu ya. Terlewat tuh sholat subuhnya, ya ketika dia bangun, dia dikerjakan sholat subuhnya. Karena ingat, tidak dia iktimat, dia tidak sengaja. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya dan yang kau niatkan pasti akan terwujud. Begitu dokter. Barakallahu fikum. Ada lagi? Kalau tidak saya pulang gak sih. Dari akhwat apakah ada pertanyaan? Oh dokter Nina, Masya Allah. Monggo dok. Saya hati-hati. Bisa. Ya, terima kasih Ustadz. Yang mau saya tanyakan Hati dokter. Ustadz, eh,
seperti tadi yang Ustadz jelaskan, terkadang gibah itu tadi, terkadang memang awalnya niatnya mungkin ngobrol gitu dokter. Iya. Nah itu ketika udah melenceng dari jalur, terus tiba-tiba memang kita tahu ini gibah gitu. Tips atau mungkin apa ya, yang harus kita ucapkan selain istighfar gitu, apa ya Ustadz gitu? Maksudnya supaya lebih menekankan berikutnya tidak terjadi kembali gitu kan. Iya. Karena usahanya jujur mungkin langsung meninggalkan tempat iya. Cuma selain itu mungkin istighfar untuk kita sendiri yang lebih baik menurut Ustadz apa? Terima kasih Ustadz. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pertanyaannya Masya Allah nih, berarti ada keinginan untuk mendapatkan yang lebih baik kondisinya. Barakallahu fikum dokter, mudah-mudahan diberi kemudahan. Jadi dokter udah benar itu ketika tadi hmm, sudah istighfar, kemudian ninggalkan tempat gitu ya. Lalu yang apa yang harus kita lakukan? Memang butuh doa dokter. Maka doanya untuk memperkuat kita diajarkan Allah itu, mungkin dokter udah hafal doa ini, kita udah hafal doa ini, tapi kita nggak tahu nih ternyata surat apa, ayat berapa gitu ya. Allah mengajarkan doa ini kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau berikan hidayah di dalamnya, setelah kau semaikan keimanan di dalamnya. Wa hab lana min ladunka rahmah. Karuniakan kepada kami rahmatmu innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi karunia. Setelah itu dokter ada lagi hadisnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu diminta. Kalau udah minta kita yakni dengan bahasa Indonesia aja. Doa ya, Dok. Intinya yang kedua adalah doa. Yang ketiga supaya kita ini tidak seperti itu, memang dokter harus hati-hati memilih teman. Nabi mengatakan almaru ala dini khalidi. Maksudnya teman itu teman dekat ya. Seseorang itu bersama agama saudaranya. Lah kalau kita konco berteman dengan yang begitu ya mau nggak mau sekian persen. Gini aja dok, hal yang sederhana semuanya. Kalau kita nih lagi duduk diem, datang teman kita menceritakan tentang si fulan, si fulan, si fulan. Kita nggak mengiyakan, juga kita tidak menolak. Pertanyaannya, sekian persen hati kita terpengaruh nggak? Terpengaruh nggak? Sekian persen loh. Kita nggak mengiyakannya, nggak kita juga nggak mau tabayun gitu. Kita nggak mau klarisi sapi, klarisi kebo gitu ya. Nggak mau, kita nggak ambil pusing. Kita hanya terima mentah-mentah. Sekian persen terima nggak itu berita? Iya itu jiwa kita lemah. Maka perlunya memang kalau teman sama siapa aja, teman ya, teman just friend boleh lah. Teman sekedar just friend. Tapi kalau jadi sohib, teman dekat, itu nggak bisa dok. Harus pilih teman. Yang ketiga, memang asupan-asupan ilmu seperti ini itu yang penting. Supaya ngecharge. Supaya jadi hizen. Ya ini menjadi tameng. Dan berikutnya wirid pagi sore itu dokter. Ya minimal yang dibaca ayat kursi 1 kali. Ya kalau paling ringkas ayat kursi 1 kali. Al-Ikhlas, Falak, Anas 3 kali. 3 kali subuh. Ba'da subuh, ba'da lasar atau ba'da maghrib boleh dibaca. Kalau dalam kitab Imam Nawawi atau Syekh bin Bas atau ulama yang lainnya. Ditambah lagi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah itu dibaca. Syukur-syukur nanti ditambah lagi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Ya, itu nanti akan menjaga kita dokter. Dan sibukkan dengan aib sendiri dibandingkan aib orang lain. Selamat insya Allah. Semoga Allah tolong kita. Saya rasa cukup ya. Sudah setengah 6:05 dokter ya. Nanti Anda kalau saya terus terang, saya lanjutkan. Anda nanti malah nggak kangen sama saya. Mudah-mudahan kalau ini dibatasi kan nanti bisa ketemu lagi pada pertemuan yang datang. Demikian jemaah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mengangkat seluruh dosa-dosa kita. Membersihkan hati kita yang kotor. Memberikan, mencurahkan hati yang bersih. Sebagaimana penciptaan asalnya. Dan semoga kita semua kelak menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tutup, udah tutup. Baik, dikarenakan ini tutup untuk acara pada sore hari ini. Bila taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.